Selamat siang Bapak, dengan siapa dan di mana? Oke, selamat siang. Nama saya Pak Dandi Sutisno. Saya selaku karyawan di Benteng Pendem juga jadi guide. Siap. Ya. Kalau boleh tahu, bagaimanakah sejarah singkat dari Benteng Pendem ini? Oke, sejarah singkat Benteng Pendem. Belanda memulai membangun benteng ini sebelum dinamakan Benteng Pendem pada tahun 1862. Belanda membangun benteng yang ada di sini. Dari mulai 1862 diketemukan kembali pada tahun 1981. Pada saat itu emang betul-betul benteng ini terpendam rata oleh tanah, Mas. Setelah digali, pada saat itu Pertamina mau memperluas kawasan kilang minyaknya, mau mendirikan kilang minyak di daerah sini, mau digali, barulah ketemulah situs peninggalan Belanda yang dinamakan Benteng Pendem. Makanya karena ketemunya terpendam oleh tanah, maka dinamakan Benteng Pendem. Dan kalau untuk nama asli Benteng Pendem ini, kalau bahasa Belandanya adalah Kustpatrick of the Lantong de Cilacap, yang artinya adalah sebuah bangunan benteng yang menjorok ke arah laut yang berada di Cilacap. Itu arti kata Kustpatrick of the Lantong de Cilacap. Oke, baik, kalau begitu di sini kita sudah bisa melihat parit ya Pak? Ya, betul. Di sini parit ini sebenarnya dulunya fungsinya untuk apa Pak? Oke Mas. Parit ini dipergunakan untuk mengantisipasi serangan-serangan musuh yang arahnya dari laut. Itu yang namanya parit. Kalau ini emang betul-betul juga peninggalan Belanda. Parit ini melingkari sepanjang benteng, Mas. Melingkari sepanjang benteng. Jadi posisi kita ini di belakang benteng. Dan parit ini dulu menggunakan pintu lamdor, Mas. Kalau diturunkan menjadi jembatan, kalau ditutup dinaikkan menjadi pintu. Itu namanya lamdor. Dan parit ini emang gunanya oleh Belanda untuk mengantisipasi serangan-serangan musuh yang arahnya dari laut. Itu yang namanya parit. Dan nanti kita masih banyak bangunan-bangunan. Nanti kita akan ke dalam ke sana. Nanti kita akan menggali. Di sana ada ruang barak, ada ruang penjara, akomodasi, dan klinik. Nanti masing-masing fungsi bangunan itu untuk apa gitu ya Mas ya. Siap. Ayo nanti kita langsung ke dalam sana. Oke teman-teman, kita sudah sampai di ruang barak. Jadi kita akan langsung tanya kepada narasumber apa itu gunanya ruang barak. Oke. Untuk semuanya, kita sudah berada di depan persis depan ruang barak. Nah, ruang barak di sini adalah tempat untuk istirahat para tentara Belanda, Mas. Jadi para tentara Belanda menggunakan ruangan-ruangan ini untuk dijadikan sebagai tempat istirahat. Ada sekitar 14 ruangan barak. Dan di sini ruangan barak ini dibangun pada tahun 1877. Ya. Awal dibangun dari 1862. Jadi pembangunan benteng di sini ini tidak sekali, Mas. Jadi masing-masing bangunan beda tahun. Nanti kita ada ruang barak, ruang klinik, ada ruang akomodasi, ruang penjara, gudang senjata, dan nanti untuk terowongan Benteng Pendem yang asli bukan tempat yang tadi, Mas. Nanti ada di sebelah selatan. Maka dari itu kita langsung ke sana aja, Mas. Oke, kita sedang berada di ruang klinik dan kita langsung tanya kepada narasumber. Ruangan klinik ini berfungsi untuk apa ya Pak dulunya? Oke. Ruangan klinik ini kita bahas dulu. Dibangun pada tahun 1879. Dan tentunya ruangan klinik ini hanya untuk merawat para tentara Belanda. Ya Mas ya. Hanya khusus untuk merawat para tentara Belanda. Kenapa? Karena pada saat itu juga orang-orang Indonesia atau orang pribumi kita yang mana dipekerja paksakan yang dinamakan rodi. Pekerja paksanya Belanda pada saat itu dinamakan rodi. Makanya orang-orang rodi itu kalau sakit nggak mungkin akan diobati, Mas. Malah pada saat itu mungkin bisa langsung dieksekusi atau emang harus mati gitu loh. Jadi inilah fungsi
ruangan klinik, saya ulas lagi, untuk mengobati atau merawat orang-orang Belanda, para tentara Belanda. Hanya itu sekilas. Dan untuk selanjutnya kita masih menuju ke, nanti ada ruang akomodasi, ada ruang penjara dan gudang senjata. Ya. Ya, sekarang kita sudah berada di ruangan akomodasi. Ruangan akomodasi itu apa sih, Pak? Oke, kita ruang akomodasi itu adalah ruangan yang dipakai oleh tentara Belanda untuk dijadikan kalau sekarang perkantoran gitu Mas ya. Dan kalau bahasa akomodasi itu adalah bahasa yang mana untuk mempercepat, jadi untuk mempermudah. Bahasa akomodasi itu untuk mempermudah. Jadi seperti contoh, salah satu pegawai ini diakomodasikan untuk kemana gitu. Jadi sama seperti di sini, gunanya pertahanan yang di dalam benteng pendem ini, yang di dalam penjara itu diakomodasikan, apakah para tahanan yang di sini ini untuk segera dieksekusi atau masih tetap berada di penjara. Itu bahasa akomodasi atau yang dipakai oleh para tentara Belanda. Oke, nanti setelah ini kita langsung ke ruang penjara. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di ruang penjara. Kita akan tanyakan siapa sih yang dipenjara di sini kepada narasumbernya. Oke, kita sekarang sudah tepat berada di depan ruang penjara. Dan siapa-siapa sajakah yang dipenjara di penjara ini? Begini Mas, otomatis ruangan penjara ini dipergunakan untuk memenjarakan orang-orang kita yang pada saat itu melawan para tentara Belanda, dan mereka dijadikan sebagai pekerja paksanya, yaitu sebagai rodi. Makanya para tahanan yang di sini ini dibiarkan sampai mati Mas. Bahkan kalau sudah dia punya masalah, dieksekusi. Itulah gunanya ruang penjara yang berada di sini. Dan perlu diingat, ruangan penjara ini sangat-sangat ketat, sangat-sangat kokoh dalam arti kata. Kita juga lihat bangunan-bangunannya. Di dalam sini ada satu ruangan itu ada 3 kamar penjara. Bukan hanya satu ruangan aja, ada 3 kamar penjara. Dan satu kamar penjara itu ditempatkan mungkin melebihi kapasitas. Bukan hanya 1, 2, 3 atau 10 orang, bahkan lebih dari 25 orang per ruangan. Padahal pada saat itu gelap. Ini yang mengenai tentang penjara ya Mas ya. Dan untuk selanjutnya kita ke ruangan gudang senjata. Oke teman-teman, sekarang kita ada di gudang senjata. Maka dari itu kita tanyakan kepada narasumbernya apa saja senjata yang ada di dalamnya. Oke, kita sudah persis di depan gudang senjata. Gudang senjata ini dipakai oleh para tentara Belanda tentunya untuk menyimpan senjata-senjata para tentara Belanda atau senjata-senjatanya mereka. Kalau ingin lebih jelas lagi, mungkin nanti kita bisa masuk untuk bisa lihat sekilas saja tempat bagaimana sih keadaan di gudang senjata. Ya Mas, kita sekarang sudah berada di dalam ruangan gudang senjata. Ini kita lihat di sini ada loker ya. Loker ini dipergunakan untuk menyimpan senjata-senjata para tentara Belanda. Dan kita berada di sini. Ini bawah ini adalah ventilasi udara. Ventilasi udara. Ini di dalam sana ada lubang-lubang untuk masuknya udara. Ini yang di dalam gudang senjata. Dan ini juga ruangan dipakai untuk menyimpan senjata-senjatanya para tentara Belanda. Itu saja Mas. Itu di gerbang benteng pendem. Ya, oke. Kita sekarang sudah berada tepat di pintu gerbang asli benteng pendem ya Mas ya. Kalau yang tadi kita lewat itu sampingnya benteng pendem. Pas pintu masuk itu bukan pintu gerbangnya benteng pendem, tapi ini pintu gerbang asli benteng pendem. Dan pintu gerbang ini menggunakan pintunya itu yang kalau diturunkan menjadi jembatan, kalau dinaikkan menjadi pintu atau untuk nutup. Jadi para tentara Belanda itu kalau beraktivitas mereka menyeberangi parit ini. Nah,
parit ini itu yang tadi di belakang melingkar sampai ke depannya pintu gerbang ini, Mas. Dan pintu gerbang ini dibangun pada tahun 1873. Jadi awal pertama bangunan benteng pendem yang dibangun adalah pintu gerbang dan nanti ada terowongan. Gitu aja, Mas. Sekarang kita lanjut ke terowongan. Yuk. Oke, sekarang kita sudah berada di terowongan, dan kalau boleh tahu ini ya Pak, terowongan ini sebenarnya fungsinya dulu untuk apa sih? Oke, terowongan ini dimana dipakai oleh tentara Belanda sebagai pusat tempat aktivitasnya para tentara Belanda ya Mas ya. Jadi tentara Belanda menggunakan terowongan ini karena di dalam terowongan ini ada ruangan penjara bawah tanah, ruang eksekusi, dan ada ruang-ruang interogasi. Jadi disinilah tempat pusat aktivitas para tentara Belanda menggunakan terowongan ini untuk menjadi sebagian kegiatan yang berada di Benteng Pendem. Dan terowongan ini dibangun pada tahun 1873. Jadi pembangunan Benteng Pendem itu mulai dari pintu gerbang merambah lagi ke terowongan. Itu aja sekilas tentang sejarahnya Benteng Pendem. Untuk teman-teman monggo silakan nanti dipelajari tentang ulasan sejarah kecil, cerita singkat sejarahnya Benteng Pendem. Oke, baik Pak. Sepertinya hanya itu saja yang dapat kami tanyakan. Terima kasih atas bantuannya Bapak dan kerjasamanya. Ya. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Ya, sama-sama Mas. Saya juga mungkin ada ulasan tutur kata saya yang kurang berkenan atau kurang lengkap. Saya mohon maaf. Untuk selanjutnya, monggo nanti kita bisa berkomunikasi lagi, Mas. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Di sini kita akan melakukan sesi tanya jawab ya teman-teman mengenai beberapa hal yang mungkin banyak yang ingin kalian ketahui juga. Untuk pertanyaan yang pertama nih ya Pak, kalau boleh tahu, seorang arsitek yang membangun semua benteng ini sebenarnya siapa sih Pak? Ya, kalau untuk arsitek otomatis orang-orang Belanda ya Mas ya. Ya. Itu yang membuat desain Benteng Pendem. Dan kalau yang mempekerjakan ya orang-orang kita tentunya yang mana tadi saya sebut, mereka sebagai pekerja paksanya atau yang disebut prodi. Ya. Oke, apakah benar Adi Wardoyo adalah salah satu tokoh yang berinisiatif mengganti benteng ini yang sudah terkubur dengan pasir? Iya, pada saat itu ada penggalian setelah ditinggalkannya oleh tentara Belanda. Beliaulah yang pertama kali menemukan benteng ini Mas. Jadi pada saat itu karena bekerjasama dengan Pertamina, maka kalau tidak ada Pertamina pada saat itu akan memperluas kawasan kilang minyaknya, mungkin Benteng Pendem ini ketemunya mungkin lebih lama lagi. Ya. Untuk proses penggaliannya bagaimana ya Pak? Nah, proses penggalian ini mode di truk ya Mas ya. Jadi setelah Pertamina menemukan ini, maka terus langsung dibuka untuk pengerukan penggalian peninggalan sejarah Belanda. Kenapa bisa diketahui? Karena sejarah Belanda pada saat itu memang bangunan-bangunan antara bentengnya Belanda dan benteng Jepang itu beda jauh. Itu yang bisa membedakan bahwa benteng ini adalah benteng peninggalan Belanda. Diperkuat lagi dengan adanya peta asli yang didatangkan dari Belanda. Oke. Ya, kalau boleh tahu ya Pak, kenapa benteng ini sempat terbengkalai pada masa itu? Ya karena terbengkalainya ini karena sesudah diketemukannya ya. Sesudah ditemukan terbengkalai karena mungkin pada saat itu Pemda kesulitan untuk dana. Jadi emang sempat tidak terawat. Itu mulai dari tahun 1085 sampai pada saat 1087. Karena benteng ini mulai dibuka untuk umum pada tahun 1985 setelah dari penggalian
1982 diketemukan, digali untuk persiapan untuk tempat wisata 1985. Itu memang sempat terkenal. Ya, oke. Mungkin untuk menanyakan apakah ini memang fakta atau bukan ya Pak? Apakah benar sebelumnya luas wilayah dari Benteng Pendem ini mencapai 10 hektar? Iya betul, itu bahkan 11 hektar. Karena 11 hektar itu pun tidak dipakai sekarang ini untuk wisata. Yang separuh dipergunakan oleh Pertamina, mungkin sekitar 6 hektar, dan sisanya dipakai untuk tempat wisata yang dijadikan benteng Pendem. Ya, oke. Apakah di sini saya ingin bertanya sedikit ya Pak, kejadian-kejadian sejarah lainnya yang ada di Benteng Pendem ini selain penjajahan Belanda? Ini Mas, setelah pada tahun 1900 sebelum Indonesia merdeka, itu benteng ini emang ditinggalkan oleh Belanda karena merasa pada saat itu Jepang, setelah Belanda pergi meninggalkan benteng ini, Jepanglah masuk Mas. Jepang juga ikut menguasai benteng ini untuk dijadikannya sebagai tempat pertahanan pada saat itu, pada saat Jepang menduduki wilayah Cilacap. Nanti ada bukti bahwa Jepang ikut menguasai di sini. Jepang meninggalkan 2 bunker, yaitu seperti benteng tapi benteng bawah tanah, itu namanya bunker. Nanti mungkin bisa dilihat ya. Oke, untuk sedikit nih Pak, saya ingin bertanya mengenai kebenarannya. Apakah benar zaman dahulu waktu di ruangan barak sering sekali wanita Indonesia dijadikan budak seks hingga mereka itu bunuh diri? Ya, gini Mas, tak cerita sedikit ya. Emang betul, pada saat Belanda menguasai atau menduduki benteng Pendem ini, di mana banyak perempuan-perempuan Indonesia yang didatangkan oleh Belanda, ditempatkan di sini, perempuan-perempuan Indonesia yang mana mereka ditempatkan di sini untuk melayani atau menjadi budak nafsunya para tentara Belanda. Maka banyak orang-orang Indonesia yang mungkin orang perempuan Indonesia yang sudah tidak kuat pada saat itu melakukan atau dia lebih baik bunuh diri, atau bahkan oleh tentara Belanda kalau sudah tidak bisa dipakai lagi dia langsung dieksekusi. Itu betul. Dan ngomong-ngomong ya, bicara mengenai peristiwa tersebut ya Pak, saya pernah membaca dalam sebuah artikel katanya di sekitar daerah barak ini sering terjadi suara tangisan perempuan. Apakah itu memang benar Pak? Ya logikanya gini Mas, ini namanya sejarah itu tidak terlepas dari mistis ya, pasti ada. Antara setelah selepasnya sejarah pasti ada mistis. Betul, karena di mana barak yang tadinya untuk tempat istirahat para tentara, ada salah satu ruangan barak nomor 4 itu yang dipakai oleh para tentara Belanda untuk menjadikan tempat pemuas nafsunya para tentara Belanda, yaitu yang disebut tadi orang Indonesia yang menjadi budak nafsu. Itu di ruang nomor 4. Ya, demikian sesi tanya jawab dari kami. Kita langsung berterima kasih saja kepada seluruh pihak pengelola yang ada di sini dan juga kepada Bapak yang sudah mau menemani dan menjawab beberapa pertanyaan dari kami ini. Sama-sama, semoga juga apa yang sudah saya sebutkan akan menjadi tambahan wawasan ya Mas ya, untuk panjenengan semua. Dan saya hanya titip pesan, hargailah, hormatilah para pejuang kita yang sudah mendahului kita hingga mungkin panjenengan semua saat ini sudah merasakan merdekanya ya Mas ya. Tolong dengan ini untuk panjenengan para generasi muda, isilah kemerdekaan ini dengan fakta-fakta yang benar ya, dengan semangat, tidak terlepas dari sejarah. Itu aja pesan saya, hargailah,
hormatilah para pejuang pendahulu kita yang mana dulu telah habis-habisan merelakan berkorban nyawa atau harta untuk demi cita-cita Indonesia merdeka. Itu aja, Mas.